A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-hadirun wal hadirat rahimakumullah. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan mudarasah ataupun belajar bersama, yaitu kitab Matan Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis-hadis pilihan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang muqaddimah, yaitu tentang fadilah yang menghafalkan 40 hadis dan yang mengumpulkan 40 hadis, dan penyebab Imam Nawawi menulis, dan juga beliau mensyaratkan harus hadis sahih dan lain sebagainya. Di pertemuan kali ini kita akan memulai insyaallah di hadis yang pertama. Kita baca bi isnadina ilal imamin Nawawi rahimahullahu ta'ala wa minhu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam qala al hadithul awalu. Hadis yang pertama, an amiril mu'minin Abi Hafsin Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama yaqulu innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Imam al-Muhadditsin Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari wa Abul Husaini Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi an-Naisaburi fi sahihaihim alladaini huma asahul kutubi al-musannafati. Al-hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hadis yang pertama adalah hadis yang maklum secara dasar ya di kalangan kaum muslimin, yang terkenal dengan hadis innamal a'malu binniyat, yang diriwayatkan di kitab yang paling sahih, yaitu kitab Bukhari dan kitab Muslim. Sebelum kita membahas secara singkat poin-poin atau makna umum dari hadis ini, ada fadilah yang disebutkan oleh ulama tentang hadis ini. Yang pertama adalah perkataan Al-Imam Muhammad Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwasanya hadis ini masuk dalam sepertiga ilmu, ya. Yadkhulu fi thuluthil ilmi, sepertiga. Berarti ada sepertiga yang lain, yaitu 2/3. Ada sepertiga yang lain, yaitu menjadi sempurna 3/3. Kenapa kok Imam Ahmad mengatakan hadis ini masuk ke sepertiga ilmu? Artinya sepertiga Islam itu sendiri, ya. Karena niat itu, kalau fuqaha mengatakan, adalah qasdus syai'i. Maka qasdus syai'i yaitu menghendaki sesuatu, meniatkan sesuatu, memantapkan sesuatu di hati. Nah, namanya memantapkan sesuatu itu berkenaan dengan amal batin, dengan iman, dengan tasdikun qalbiyun, dengan i'tiqadun qalbiyun, keyakinan batin. Maka hadis innamal a'malu binniyat itu mewakili keimanan batin. Itu sepertiga yang pertama. Sepertiga yang kedua yaitu al-amalu bil jawarih, amal dengan fisik,
Ya, sepertiga yang ketiga adalah al-amalu bil lisan atau al-imanu bil lisan, yaitu dengan lisan. Jadi hati sepertiga, anggota badan sepertiga, dan lisan sepertiga. Jadi ini hadis innamal a'malu binniyat memiliki peran yang besar sekali. Kemudian ya, juga Imamuna Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau yang masyhur ini semuanya insya Allah hampir pada tahu ya, bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan yadkhulu hadzal hadis fi sab'ina baban minal fiqh. Hadis ini masuk di 70 bab fikih ya. Jadi mencakup 70 bab fikih hadis ini ya. Dan 70 ini kalau kita mempelajari struktur bahasa Arab, maknanya bukan pas 70, tapi penyebutan 70 ini untuk menyebutkan jumlah yang banyak sekali. Artinya bahkan bisa lebih sampai 80, 90. Artinya menunjukkan makna mubalaghah, makna melebihkan, tapi disebutkan bilangan tertentu maknanya lebih dari itu. Ini jadi hadis ini secara makna sangat besar sekali fadilahnya, seperti disinggung oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Imam salaf yang ketiga adalah Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, likulli man sannafa kitaban yang bagi an yabtadi'a fihi bihadal hadis tanbihan li talib ala tasihin niyah. Kata Imam Abdurrahman bin Mahdi, setiap kita yang ingin nulis buku atau mengarang, hendaknya memulai dengan hadis ini sebagai wujud peringatan kepada pembaca atau santri agar memperbaiki niatnya. Lah itu. Jadi hadis ini fadilahnya diucapkan oleh imam-imam salaf besar. Imam Mujtahid Al-Imam Ahmad, Al-Mujtahid Al-Imam Syafi'i, Al-Mujtahid Al-Imam Ibn Mahdi. Ya, itu cukup untuk menjadikan keyakinan kita akan kentalnya ya dan banyaknya makna dari hadis ini. Kemudian kita mulai insya Allah mengupas sedikit akan makna dari hadis ini. Al-hadirin al-hadirat rahimakumullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama. Ya, innama. Innama ini kalau dalam bahasa Arab ulama menyebutkan sebagai adatul qasri atau sarana atau lafadz yang memiliki faedah menghanyakan. Al-qasr itu menghanyakan. Jadi innamal a'malu binniyat itu kalau kita terjemahkan ya, kurang lebih amal-amal hanya sah kalau dengan niat ya. Amal-amal hanya sah kalau dengan niat. Jadi innamal a'malu binniyat kurang lebih ya, kalau kita terjemahkan amal-amal hanya sah kalau dengan niat. Tentu ya, amal-amal di sini maksudnya adalah amal ibadah. Ya. Yang dimaksud adalah di sini adalah amal ibadah atau al-a'mal asy-syar'iyyah. Maka kita langsung aja praktek di kehidupan kita yang paling sering seperti wudu. Wudu ini amal syariah bukan? Jelas amal syariah. Bagaimana kita mempraktekkan? Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal hanya sah kalau dengan niat pada wudu misalkan. Lah, maka wudu ini tidak akan sah kecuali dengan niat. Maka ulama mengatakan wajib pas melakukan rukun pertama dalam wudu, yaitu membasuh muka, hati kita menyatakan saya niat wudu mengangkat hadas kecil. Itu harus terucap di hati kita. Kalau enggak, wudunya enggak sah. Ini contoh di wudu. Yang kedua, contoh di puasa Ramadan, yang insya Allah sebentar lagi kita akan menyambutnya. Ramadan misalkan sekarang malam 1 Ramadan. Artinya 30 Sya'ban, terbenam matahari, masuk 1 Ramadan, besok paginya puasa. Maka di malam hari sebelum waktu subuh berkumandang, kita wajib mengatakan di hati kita 5 detik, 10 detik disisipkan untuk mengatakan di hati kita, saya niat puasa Ramadan lillahi ta'ala. Cuma 5 detik, 10 detik. Itu harus.
Artinya kalau kita blank, otak kosong, hati kosong, tiba-tiba bangun jam 5, maka puasa Ramadan kita menurut ulama harus diqadha di hari setelah Ramadan. Karena tidak melakukan hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu hanya sah kalau dengan niat. Contoh yang sering terjadi setiap hari selain wudu dan juga puasa, yaitu mandi wajib. Gara-gara junub, mimpi basah, berhubungan suami istri, dan sebagainya. Ketika mandi, biur, mau sholat, kelupaan ternyata mandinya hanya mandi biar membersihkan badan. Belum ada niat ibadah. Maka mandinya harus diulangi. Maka di biuran pertama, ulama menyatakan, harus menyatakan di hati kita, saya niat mandi ini untuk mengangkat hadas besar. Di hati kita akan seperti itu. Biar kita ada niatnya. Ya, maka ini innamal a'malu binniyat, dan ini masih banyak bab sekali yang mana kita cukupkan dengan kejadian sehari-hari. Kemudian Al-Imam An-Nawawi melanjutkan dengan qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang likulimriin hanya akan mendapatkan apa yang diniatkan. Manawa, apa yang diniatkan. Setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang diniatkan. Inilah dalil para ulama bahwasanya niat harus ditakyin. Harus ditentukan. Nggak boleh saya niat sholat. Harus sebutkan niat sholat duhur. Kenapa? Karena orang yang niat akan mendapatkan apa yang diniatkan. Nah, apa yang diniatkan ini berarti maknanya harus ditunjuk. Tidak bisa saya niat ibadah. Ibadah apa? Sholat banyak. Apa? Sunnah, wajib, mutlak, jenazah, fardu. Fardu apa? Ada 5. Duhur lah itu. Jadi innama likulli imri'in ma nawa, mengingatkan, mentakkidkan kepada kita setelah kita tahu bahwasanya ibadah syar'iyah kita tidak akan diterima kecuali dengan niat. Harus kita juga menentukan niat apa ibadah yang ingin kita lakukan. Jadi itu. Kemudian diksi hadis yang terakhir dilanjutkan dengan faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi, ya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Ya, dan juga dilanjutkan wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Artinya barang siapa yang hijrahnya, ya, faman kanat hijratuhu, barang siapa hijrahnya itu karena niatnya karena Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah. Jadi mahabbatan lillah, iktidaan bi Rasulillah. Ilallah, ikhlas lillahi ta'ala, enggak syirik, enggak riya. Ila rasulihi, sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kalau hijrahnya ikhlas sesuai tuntunan Nabi SAW, maka natijahnya, hasilnya apa? Fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka hijrahnya sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Insya Allah diterima. Insya Allah menjadi bekal surga, menjadi tabungan akhirat. Kalau hijrahnya ilallah wa rasulih, ikhlasun lillah, iktida'un bisunnati rasulillah. Seperti itu. Lah hijrah ini maknanya luas. Makna umumnya adalah berpindah dari kemaksiatan kepada ketakwaan. Berpindah dari kefasikan menuju keimanan. Berpindah dari kegelapan menuju yang terang. Wujudnya sangat banyak sekali. Itu bisa jadi buku, ya, Al-Hijrah Ilallah. Itu jadi buku. Macam-macam hijrah dan sebagainya, ya. Maka kata kuncinya saja berpindah menuju jalan Allah yang lebih baik. Maka kita dalam hidup ini sebenarnya selalu hijrah. Baik secara fisik, secara hati,
secara lisan, secara pekerjaan, ini selalu kita berusaha untuk hijrah ke yang lebih baik. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Begitupun apabila niat kita berbuat kebaikan, berpindah dari keburukan menuju kebaikan itu untuk duniawi, perempuan, contoh saja itu sebagai contoh. Maka ada yang mengatakan ini adalah kisah seorang sahabat di Mekah yang berhijrah untuk menikahi seorang perempuan bernama Ummu Qais, sehingga dinamakan Muhajir Ummu Qais, hijrah karena Ummu Qais. Pada intinya itu tamtsil saja, permisalan. Tapi kita semua apabila berbuat kebaikan nawaitunya itu adalah untuk dunia ataupun untuk perempuan dan lain sebagainya, maka hijrah kita pun nilainya hanya dunia dan apa yang ada di dunia itu sendiri. Al-hadirin wal hadirat rahimakumullah ta'ala, itu adalah hadis pertama. Insyaallah di majlis kita yang kedua kita akan lanjutkan di majlis-majlis yang selanjutnya insyaallah. Kullu ma kana khair minallah wa ma kana syarr fa min nafsi. Subhanakallahumma rabbana bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.